إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الله وإلى سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب الأعظم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدن سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي سيد الشيخ محمد خصوصا إلى رئيس الإمام يحيى بن شوف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المدني سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندين المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيده ومرشده ومرد الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله وجميع مشايخنا ومشايخه أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة ويرضى علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وأجنب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نور السلام قوله فخذ به وليه خذ واقصد معرفة أولاده صلى الله عليه وسلم محبة مستمرة إلى الموت. فمعنى الولية هي البطانة أي المحبة بالظاهر والباطن. فخذ بهم maka ambillah bihim dengan mereka ay khud waqsid ambil dan usahakan oleh engkau bima'rifati awladihi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan mustamirratan sebagai kecintaan yang abadi,
kecintaan yang terus menerus ilal mauti sampai mati. Pamakna waliyah maka bermula makna waliyah yal bitonatu yaitu bitonah ay al mahabbatu bizahiri wal batin, yaitu cinta secara zahir dan secara batin. Penjelasannya yang lewat dijelaskan tentang syairnya apa? Ada bahus bihim waliyah ya kahum sitatun bahus bihim waliyah keininya wasab'atun awladuhu minhum ada 7 anak Nabi, ya kan? Anak Rasulullah itu ada 7. Salah satu minaz zukur ada 3 laki-laki. Qasim wa Abdullah wa Tayyib yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah yang diberi gelar Tayyib. Wa Tahirun dan Tahir bizayiza yulaqabu atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Ada anak Rasulullah laki-laki yang bukan dari Khadijah, yaitu Ibrahim, dari ibunya yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Sedangkan yang lainnya adalah anak Rasulullah bersama ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lalu ujar Sayyid Ahmad Al-Marzuki bahus bihim waliyah. Napa artinya bahus bihim? Bahus bihim ambil olehmu waksib dan usahakan oleh engkau bima'rifati auladihi sallallahu alaihi wasallam, mengenali anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil oleh engkau, usahakan oleh engkau agar mengenali anak Nabi, jangan sampai tidak kenal dengan anak Nabi. Kenapa? Karena anak Rasulullah itu adalah ahlu baitin Nabi. Karena anak Rasulullah itu adalah buah hatinya Rasulullah, kita punya kewajiban mencintai mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi al-ajra illa al-mawaddata fil qurbah. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta upah dalam menyampaikan risalah ini. Aku tidak pernah minta upah dalam mengajarkan kalian dan sebagainya. Cuman aku berharap al-mawaddata fil qurba, cintailah keluargaku. Siapa keluarga Nabi? Pastinya adalah orang yang serumah dengan Nabi, yaitu ahlu baitin Nabi. Ahlu Nabi zari'ati wa ilahi wasilati. Keluarga Nabi itu adalah kecintaan kita, karena mereka adalah jembatan untuk mencapai kesenangan dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk melahirkan cinta ke dalam hati kita harus kenal dulu. Karena tak kenal maka tak cinta. Kada akan pernah cinta kalau orang tidak pernah kenal. Maka untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal dulu dengan anak-anak Rasulullah.
Anak-anak Rasulullah itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 7 itu semuanya dari Khadijah kecuali 1 orang, yaitu Ibrahim. Nah, kita mengenali anak Rasulullah itu mahabbatan mustamirratan ilal maut, sebagai kecintaan yang abadi, sebagai kecintaan yang terus menerus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ilal maut, sampai mati. Jadi kita ini mati rahmatnya dengan membawa cinta. Cinta lawan siapa? Cinta kepada Allah. Cinta lawan siapa? Cinta kepada Rasulullah. Cinta lawan siapa? Cinta kepada anak cucu Rasulullah. Yalah. Nah, lalu apabila orang mati dalam keadaan tidak cinta, mati dalam kemalangan, tidak ada dalam kehidupan ini rahmatnya yang lebih malang daripada orang yang hidup tanpa cinta. Karena hidup tanpa cinta bagaikan hampa, hidup tanpa cinta menderita, hidup tanpa cinta sia-sia. Demikian juga kita mati membawa cinta, ke akhirat membawa cinta. Maka dengan cinta inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintai aku, dia bersamaku di dalam surga. Ini dulu. Ini dulu yang pasti. Kita mencintai anak-anak Rasulullah, nang 7 orang ini, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nang kita bahas adalah laki-laki dulu. Nah, ini supaya apa? Supaya cinta ini tertanam di dalam hati kita dengan anak Rasulullah secara zahir dan batin. Nah, berikut wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanu rabbil jami yuzkaru Fatimatun Zahra ubaluha ali wabnahuma sibtani fadlum jali wa arba'un minal inas tuzkar. Ada 4 orang perempuan anak Rasulullah yang akan disebutkan. Fatimah Zahra ubaluha ali wabnahuma sibtani fadlum jali. Nang pertama adalah Fatimah. Walaupun anak Rasulullah nang urutannya bukan Fatimah, tetapi anak Rasulullah yang dari perempuan yang paling tua itu adalah Zainab. Sedangkan Fatimah anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Fatimah itu adalah anak bungsu. Ada yang mengatakan Fatimah itu adalah anak iring bungsu. Paham anak iring bungsu? Paham kalau sebelumnya anyar bungsunya dulu anyar bungsu itu iring bungsu ngaranna. Lah qauluhu ridwanu rabbil jami'i yuzkaru qauluhu Fatimah badalun min arba'in badal ba'din min kullin aw khabarun mubtada'un mahdhufun taqdiru Fatimah.
Fatimah itu Az-Zahra, Fatimatun Zahra'u ba'aluha Ali. Fatimah itu bergelar atau digelari orang Az-Zahra. Ngaran asli sidin Fatimah aja. Adapun Az-Zahra itu ada gelar. Kenapa Fatimah itu jadi digelar Az-Zahra? Paham? Karena Fatimah itu mempunyai beberapa gelar yang terkenal. Yang pertama Az-Zahra, yang kedua Al-Batul. Pahamlah. Fatimah Az-Zahra, anak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada mempunyai beberapa gelar. Yang pertama Az-Zahra, maka disebutlah Fatimah Az-Zahra. Yang kedua Al-Batul, Fatimah Al-Batul. Nah, kenapa Sayyidatuna Fatimah itu digelar Az-Zahra? Yang mana Az-Zahra itu maknanya bersih. Karena Sayyidatuna Fatimah Zahra itu lam tahid, kada pernah haid. Fatimah itu kada pernah haid dan kada pernah nipas nang lawas. Nah, kita bahas dulu haid. Fatimah itu kada pernah haid seperti wanita-wanita lain. Kalau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu tidak pernah haid, berarti selalu bersih. Makanya Az-Zahra, Fatimah yang bersih, Fatimah yang suci, karena Fatimah tidak pernah haid. Sedangkan perempuan lain selain Fatimah ini mau haid. Walau anak tuan guru, walau wali Rabi'atul Adawiyah itu wali Allah Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah itu perempuan wali Allah Ta'ala, tetapi beliau mengalami haid. Kalau haid itu kan berarti kotor, berarti berhadas besar. Makanya orang haid enggak boleh sholat, enggak boleh puasa, kata orang Betawi. Kada boleh sembahyang, kada boleh puasa, karena dia berhadas besar. Kalau Fatimah tidak. Sayyidatuna Fatimah kada pernah mengalami haid, berarti beliau selalu suci, berarti Sayyidatuna Fatimah selalu sholat, kada pernah ketinggalan sholat. Berarti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra selalu puasa, selalu tunai puasa, karena beliau kada pernah haid. Hebat. Makanya diberi gelar Az-Zahra. Kemudian Fatimah itu diberi gelar Az-Zahra bukan hanya kada mau haid, tetapi juga tidak nipas. Apa itu nipas? Nipas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Logikanya atau secara akal, manalah mungkin Fatimah bisa nipas sementara haid saja tidak bisa, haid saja tidak, apalagi nipas. Emang kenapa? Karena darah nipas itu adalah damun haidun mujtami'un fil arham firrahmi muddatal hamli. Paham?
Darah nifas itu adalah darah haid juga. Nifas itu darah haid yang terkumpul di dalam rahim selama dia perempuan itu hamil. Maka begitu anaknya lahir, keluar anak, maka beriringan itu keluarlah darah. Darah itu disebut darah nifas. Sejatinya itu adalah darah haid yang terkumpul kada keluar selama hamil. Berarti Fatimah itu tidak pernah haid, maka tidak mungkin nifas. Fatimah hamil lah, bukan hamil, malah mempunyai beberapa orang anak. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhassin, ada lagi anak perempuan Fatimah, ada yang bernama Ruqayyah, belakangan dilamar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya kawin, Ruqayyah kawin dengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ketika beliau menjabat seorang khalifah. Paham? Nah, terus Fatimah itu melahirkan Hasan, namanya blak keluar Hasan. Ada keluar darah? Lah. Berarti ada nifas. Berarti suci. Hari ini pagi jam 8 melahirkan, zuhur sembahyang sudah. Adalah Fatimah istirahat ibadah? La. Tidak. Paham ya? Makanya Fatimah itu digelar Az-Zahra. Lalu orang kita mengambil ngaran juga Fatimah Az-Zahra. Apabila sucinya ya kalau apabila sucinya kader ini mengambil nama Sayyidatuna Fatimah. Iya, nama itu Fatimah aja, Zahranya itu gelar karena Fatimah tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Berarti beliau itu selalu suci, selalu ibadah, lalu diberi gelar Az-Zahra. Sedangkan kamu bernama Fatimah Zahra, kapan kamu sucinya? Nah, jadi kalau menirunya Fatimahnya aja. Siapa namanya? What's your name? Bisa juga. Siapa namamu? Ujar orang Arab, Masmuk. Siapa namamu? Fatimah. Orang Indonesia Az-Zahra. Fatimah. Siti depan, Siti makin luput. Nah, Siti menyepet. Lah, kita harus mengerti Siti itu singkatan apa? Jadi Siti itu singkatan dari kalimat Sayyidatina. Paham? Sayyidatina itu hanya kata-kata penghormatan. Bahasa kita tuan kami, tuan putri kami. Jadi kalau ingin memberi nama anak seperti anak Rasulullah, kada usah pakai Sayyidatina, itu khusus Fatimah. Terus ya kalau anak ngarannya langsung aja Fatimah. Maka dicucuk ngarannya Nah saja Fatimah Ahmad maunya. Baiknya tuh usah pakai Siti, karena Siti itu adalah Sayyidatina. Harap anak orang biasa Sayyidatina jual. Cukup Fatimah.
jangan saya Siti Rahmah, Siti Marhamah, Siti Maryam, apa Siti? Kalau jadi ajal Siti aja, mana aja Siti? Allah, jadi cukup aja, jangan pakai Siti, jangan kedosa pakai Azhara, haram kah? Kadang haram, ada keterangan haram, cuma kurang pas. Satu, yang kedua, gelar Fatimah itu adalah Al-Batul. Nih, kayaknya sudah Siti Fatimah Al-Batul. Kenapa ujar Al-Batul? Kenapa membentuk itu Al-Batul? Sayyidatuna Fatimah diberi gelar yang kedua, yaitu bergelar Al-Batul. Apa Al-Batul? Al-Batul itu al-munqati'u 'anid dunya, orang yang sudah putus hubungan lawan dunia. Orang yang putus hubungan lawan dunia, ada urusan dunia. Fatimah itu ada. Fatimah anak Rasulullah itu tidak ada urusan dengan dunia, makanya diberi gelar Al-Batul. Manusia yang tidak terpengaruh, manusia yang tidak terkontaminasi dengan dunia. Makanya biar laki miskin gitu Bapak, laki kedua duit gitu Bapak, nyakan cari duitnya, nyakan cari apa gitu. Cara orang ini aku aja rasa santri jejer bagus, santri ini sembahyang rajin, mabuk kata, penyarikan kata, penyayang kata, bujuran garang, biar aja kalau bercari bujur lah. Ujung-ujungnya kita kawin lawan santri 3 bulan, 4 bulan, kalau baru main jangan dicari aja. Habis kitab Az-Zahra. Yang ketiga, makna Zahra itu adalah al-abyadul wajhu, muka yang putih, berseri. Muka Fatimah itu bersih, putih, berseri. Muka Fatimah itu putih, berseri. Itu makanya diberi gelar Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang mukanya putih berseri, yang selalu bersih daripada kotoran, makna yang selalu tidak cinta dunia atau yang putus dari dunia. Ba'luha Fatimah Az-Zahra, ba'luha Ali wa banahu Sibtani fa'abluhum jali. Fatimah itu adalah ba'luha Ali, suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lakinya Fatimah itu siapa? Ali siapa? Sepupu Nabi. Sebelum Ali melamar Fatimah, sudah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq, ditolak oleh Rasulullah, dilamar oleh Umar bin Khattab, ditolak oleh Rasulullah. Tapi begitu Ali yang melamar, Rasulullah senang. Padahal Rasulullah padahal Sayyidina Ali itu adalah orang-orang kada berduit. Padahal beliau orang-orang kada berduit. Ini panjang bisa. Wa bunahu Sibtani fa'abluhum jali. Anak ibnu Fatimah wa Ali, bahwa dua anak laki-laki Fatimah dan bersama Ali, Fatimah bersakawin dengan Ali, wa humal Hasan wal Husain. Keduanya adalah Hasan dan Husain. Sibtani li Rasulillah, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Hasan
Samal Husain, Samal Husain Lin-Nabi Qurratul Ain, Qurratul Ain. Jadadum sallallahu alaihi Al-Hasan wal Husain sibtani li Rasulillah. Hasan dan Husain itu adalah cucu Rasulullah. Dari Hasan Husain inilah turunnya yang sekarang ini yang disebut dengan zuriatnya Nabi. Orang oleh sebagian ulama, orang yang turunannya Husain disebut syarif. Paham juga maksudnya? Orang yang turunannya Sayyidina Al-Hasan diawali gelarnya Sayyid, maka para ulama mulai zaman dulu sampai sekarang yang namanya cucu Rasulullah, yang namanya zuriat Rasulullah, gelar resminya adalah Sayyid, yang kedua Syarif. Adapun Sayyid itu adalah dari orang-orang yang keturunannya Sayyidina Al-Hasan, maka diawali dengan Sayyid. Apabila orang turunannya Sayyidina Al-Husain, maka disebut Syarif. Paham? Nah, Sunan Gunung Jati disebut Syarif. Sunan Gunung Jati, Syarif dan Sayyid. Bila Syarif turunannya Sayyidina Al-Husain, bila nya Sayyid turunannya Sayyidina Al-Hasan. Inna fil jannati naran milaban li aliyin wal husaini wal hasan, li aliyin wal husaini wal hasan. Inna fil jannati naran milaban, di surga itu ada surga sungai susu, tapi sungai susunya itu li aliyin wa husainin wa hasan, untuk Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Husain dan Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucunya Rasulullah, Ali menantunya Rasulullah, kemudian Fatimah anaknya Rasulullah. Mereka inilah yang disebut dengan ahlul bait yang di dalam Al-Quran. Catat ayatnya, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullahu, hanya saja Allah menghendaki, liyuzhiba ankumur rijsa, menghilangkan dari kalian kotoran zahir, kotoran batin. Kotoran zahir berupa kemaksiatan, kotoran batin berupa kesyirikan dan kemunafikan. Orang ini disucikan Allah. Siapa? Ahlul baiti, yaitu ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah menyucikan kalian sesuci-suci. Pertanyaannya,
yang di dalam ayat ini yang dimaksudkan orang hanya saja Allah menghendaki menghilangkan kotoran zahir dan kotoran batin, dan Allah sucikan mereka, yaitu ahlul bait. Pertanyaannya, man ahlul bait? Siapakah yang disebut dengan ahlul bait? Maka banyaklah penjelasan ulama, tetapi ittifaq ulama, sepakat ulama yang dimaksud ahlul bait di dalam ayat ini. Perhatikan, yang dimaksud ahlul bait di dalam ayat ini yang Allah bersihkan, Allah sucikan, ialah 5 orang. 5 orang ini, paham juga, disebut ahlul kisah, orang-orang yang masuk dalam selimut Nabi. Kenapa? Karena ceritanya begini. Ini ayat turun, innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Nabi manggil Husain, Ali kesini, Fatimah kesini, Hasan, Husain kesini. Akhirnya Nabi riai manu akan Ali, Fatimah, ulai ahlul baiti, ya Allah, inilah ahlul bait. Allahumma tahhirhum tathira. Allah. Makanya jangan salah paham. Karena ada orang yang menafsirkan bahwa ada orang, bila orang itu juriyat Nabi suci, semaksiat apapun dia, seapapun kotornya dia akan mati masuk surga. Ini yang dimaksud yutahhirakum tathira ini oleh para ulama sepakat itu adalah 5 itu Rasulullah, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Inilah yang dimaksud ahlul bait di dalam ayat. Yang para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat dalam maksud ahlul bait yang 5 itu. Nah, lain yang 5 ini suci, ini nang Nabi siapa yang mencintai mereka, dia akan bersama mereka. Siapa yang mati membenci Hasan Husain, membenci Ali, membenci Fatimah, mati dalam keadaan membenci Rasulullah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang disebut dengan ahlul bait. Ahlul baitil Mustafa turi amanul ardi fabdakiri syubbihu bil anjumi zuhuri. Lagi? Ya dah, ahlul baitil Mustafa tuhur. Ahlul bait Nabi, mereka orang suci. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Amanul audi fadakiri syubbihu bil anjumi zuhuri. Apa lagi? Ya sudah. Jadi Hasan, Husain, sibtu Rasulullah, sibtun cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadluhum jadid.
keutamaan mereka. Nah ini keutamaan mereka ai anna fadl haula'il arba'ati ya arba'atiyah, bahwa keutamaan, kehebatan, keistimewaan empat orang itu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, alladzina hum Ali wa Fatimah Hasan Husain zahir inda kulli wahidin minal muslimin. Nah ini yang pasti paham lah. Nang selebihnya itu ada nama gelar, ada disebut qorabat, ada disebut itra, ada disebut zuriat. Kalau ahlul bait, ulama ittifaq yang disebut dengan ahlul bait yang masuk dalam ayat innama yuridullahu liyadhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mereka adalah ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Di samping Rasulullah ada 4 orang lagi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Mereka inilah yang disucikan Allah. Paham? Mereka inilah yang dibersihkan Allah. Mereka ini. Dan kita punya kewajiban mencintai mereka ilal maut, sampai mati. Kita cinta Rasulullah, cinta istri Rasulullah, mencintai anak cucunya Rasulullah yang disebut ahlul bait. Berikut ada yang disebut qarabah. Manil qarabah, siapa yang disebut qarabah, yang disebut dalam ayat Al-Quran. Paham? Ayat Al-Quran apa? La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata bil qurba. Sudah. Berikut Fatimah itu dinamai Nabi. Kenapa dengan Fatimah? Fatimah itu apa garang namanya? Maknanya Fatimah itu apa? Aku kira ngararan aku Fatimah, takoni orang Fatimah itu apa namanya? Fatimah itu kan anak Rasulullah. Orang nanya maknanya Fatimah itu apa maknanya? Nah, wa summiyat Fatimah li'annaha Fatimah wa zurriyatan min nar ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.